Seperti yang kita ketahui masih banyak juga orang yang tidak sadar gitu bahwa tuh sebenarnya mereka kena baby blues loh, atau orang sekitarnya tuh ternyata sudah terkena baby blues loh kayak gitu. Karena anak itu akan lebih mudah untuk ditenangkan ketika bundanya dalam kondisi yang tenang. Jadi gejala-gejalanya tuh lebih parah, bahkan bisa sampai ada, kalau yang paling berat bisa memunculkan gejala psikotik nanti. Kalau tadi kita membahas tentang si ibu nih yang baby blues, apakah si ayah atau si suami ini juga bisa terkena baby blues syndrome? Bukan hanya sekedar ketika seorang ibu habis melahirkan, kemudian dia sedih, emosional, kemudian mengurung diri di kamar gitu ya, tidak mau menggendong dan menyusui anaknya, itu dikatakan ketemu atau misalnya perlu disembek saja. Jadi memang 3 tips tadi itu harap tolong suami-suami ya yang belum punya anak dan akan merencanakan memiliki anak, tolong didengarkan ini. Halo Semeton, kembali lagi di Inside Talks dan kali ini bersama saya Nisrinta Panggita. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang kejadian yang cukup menyedihkan dan tragis ya, yang sedang marak diberitakan di media-media, yaitu tentang salah seorang bribtu yang berinisial FN yang tega membakar suaminya hingga tewas. Nah, tetapi setelah diusut oleh psikolog forensik, ternyata bribtu FN berani melakukan hal tersebut lantaran pengaruh dari baby blues syndrome. Nah, memang baby blues syndrome ini sudah sering sih seliweran kita dengar ya, namun ternyata banyak dari perempuan-perempuan atau orang-orang terdekat dari ibu-ibu yang baru melahirkan itu tidak sadar bahwa dirinya tuh terkena baby blues syndrome. Untuk membahas tentang baby blues syndrome hari ini, di studio saya sudah ditemani oleh Sekretaris Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Wilayah NTB, ada Pak Dr. Haji Iputu Diatmika, M. Biomed, SPKJ, MH. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu. Oke Pak Dokter, seperti yang saya bahas tadi di awal nih. Ya. Jadi memang banyak banget nih perbincangan tentang baby blues syndrome ini. Cuma memang seperti yang kita ketahui masih banyak juga orang yang tidak sadar gitu bahwa tuh sebenarnya mereka kena baby blues loh, atau orang sekitarnya tuh ternyata sudah terkena baby blues loh kayak gitu. Nah, boleh nggak sih Dok dijelaskan dulu sebenarnya baby blues syndrome itu apa sih sebenarnya dan seperti apa gitu gejalanya yang paling tampak dari luar? Iya. Terima kasih manggilnya Mbak Rinta. Mbak Rinta, kan panjang banget namanya. Iya, Mbak Rinta. Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya bicara tentang baby blues itu kan suatu fenomena sindrom yang sering muncul ya pada ibu-ibu yang baru habis melahirkan. Itu angkanya bisa sampai 70 sampai dengan 75%. Wow, ya, okay. Cukup gede gitu. Kenapa? Karena itu merupakan suatu fenomena yang diakibatkan karena perubahan. Perubahan, kalau kita sebut dia hormonal ya, yang terlalu drastis. Karena kan yang sebelumnya berbadan 2 akhirnya kembali lagi berbadan tunggal. Nah, fenomena perubahan hormonal inilah yang sering menyebabkan munculnya perubahan suasana perasaan. Gitu ya, yang memicu. Dan juga memang ada beberapa hal yang bisa memunculkan fenomena dari sindrom itu. Bisa karena faktor adaptasi ya, dari sebelumnya dia hamil, kemudian dia harus merawat anaknya, dan mungkin juga bisa karena faktor ketika merawat itu kan banyak sekali aktivitas yang berlebihan ya, mungkin karena bayi yang ritme tidurnya berubah sehingga faktor istirahat seorang ibu berubah, faktor fisik dan fase hormonal yang tidak stabil itulah yang bisa memunculkan baby blues syndrome tadi. Dan apa sih Dok maksudnya gejala yang paling tampak gitu diperlihatkan dari seseorang yang sebenarnya dia udah terkena loh baby blues syndrome kayak gitu? Iya, jadi kalau mungkin Semeton di rumah, Semeton Insight bisa melihat, jadi ibu-ibu yang baru melahirkan itu kadang suka sensitif ya, mudah marah, mudah tersinggung, kadang suka nangis tiba-tiba. Bener gitu. Banget Dok. Merasa sendiri. Iya, merasa sendiri dan merasa serba salah sebenarnya. Padahal di sekitarnya rame tuh. Benar. Ada mertua, mertua, ada suami, ada tapi kok aku ada sendiri ipar. gitu ya. Baik, nah itu yang paling sering. Kemudian ada beberapa hal yang bisa muncul, ada feel ya, kalau udah levelnya
agak naik itu lebih kepada sensitif. Sensitif Oke. itu bisa sensitif kepada bayinya, merasa jijik, merasa tidak nyaman, merasa gregetan, kesal dengan bayinya itu bisa muncul saat awal itu. Tapi ini mungkin yang perlu diingat oleh Semeton Insight, baby blues syndrome itu kayak self-limiting disease ya. Jadi dia bisa membaik dengan sendirinya. Nanti kan akan berangsur-angsur stabil lagi tuh hormon gitu seiring berjalannya hari. Jadi nggak perlu meminum obat atau apa ya, mungkin berarti hanya dengan suasana yang dibuat membaik juga, didukung dengan lingkungan sekitar gitu dok ya? Betul, karena desain untuk baby blues itu kan lebih kepada perbaikan kondisi fisik, kondisi istirahat, sama modifikasi lingkungannya. Tentu kalau secara teori gampang ya. Gampang banget ngomong gitu. Tapi bener banget dok. Karena memang kayaknya kalau untuk ibu-ibu yang baru melahirkan itu seperti punya dunia baru gitu ya. Kegiatannya baru, dunianya juga berbeda jauh dengan, apalagi kalau yang baru punya satu anak. Nah, Brip2FN ini dok kan sudah punya, ibaratnya dia baru melahirkan itu anak yang kedua ya, tetapi kembar. Nah, terus dia juga punya anak sebelumnya itu satu orang dan itu masih batita, usianya 2 tahun gitu kan. Menurut dokter apakah itu sangat ibaratnya mempengaruhi kegiatannya dia dalam menjadi ibu baru nih? Ya kalau kayak gitu Mbak Rinta, kalau kita lihat lebih kepada apakah kegiatannya terganggu, tentu kan concernnya ke anak cukup terbelah ya. Iya, terbelah, apalagi beliau adalah seorang ASN ya, di menjadi anggota ya. Iya, benar. Tapi saya tidak mengaitkan hasil pemeriksaan psikolog forensik di sana dengan terjadinya itu ya, karena saya tidak menjadi tim langsung yang mengassessment ataupun, karena kebetulan kami di rumah sakit jiwa juga sering kasus-kasus tindak pidana yang diduga pelaku itu melakukan karena ada gangguan jiwa juga kami biasa observe. Nah, tapi kalau untuk baby blues itu memang angkanya tinggi, tapi bisa segera membaik dengan istirahat, perbaikan nutrisi, kemudian dengan modifikasi support. Yang support itu yang paling penting sebenarnya. Cuma kadang itu, ini hamil. Supportnya itu bukan hanya ketika baru habis melahirkan, dari merencanakan kehamilan, saat tuh hamil. Bapak-bapak ya, jadi tolong didengarkan nih Pak Dokter. Jadi supportnya memang dari lingkungan yang paling dekat ya. Betul. Jadi mendevelop supaya ibu itu bisa cukup baik dalam menghadapi perubahan hormonalnya pasca melahirkan itu ya didesain dari awal bagaimana hubungannya baik. Jadi tidak ada kekerasan di rumah dari sebelum pernikahan. Misalnya ada pernikahan tidak direncanakan, misalnya hamilnya tidak direncanakan. Saat hamil terjadi banyak sekali konflik, terjadi banyak intrik di sana, terjadi banyak mungkin ada kekerasan juga yang muncul, ada ketidaknyamanan secara psikologis saat proses hamilnya. Kemudian melahirkan. Ya di sini sudah kacau sisi psikologisnya, hormonnya yang blow up, burn out Jadi memang dibutuhkan kerjasama dari pasangan suami istri ya, apalagi untuk berbagi tugas mungkin dok ya. Betul. Dalam ini mengasuh anak kayak gitu. Saat si bunda istirahat, ya si ayah bantu mungkin untuk menenangkan anaknya. Nah itu lagi tuh agak menarik kalau baby blues itu kurang siap untuk menenangkan bayinya. Jadi kan ada beberapa bayi tuh yang mungkin yang difficult ya, yang difficult chat agak tone nangisnya agak tinggi. Bunda-bunda yang sedang dalam kondisi ngedrop atau baby blues itu tidak sabar untuk itu. Jadi cenderung lebih kesal, lebih menggerutu ketika itu dibanding yang lebih stabil hormonnya, dia lebih rileks. Karena anak itu akan lebih mudah untuk ditenangkan ketika bundanya dalam kondisi yang tenang. Iya, memang benar kata orang berarti ya dok ya, maksudnya kalau kita gelisah tuh sebagai ibu akan sangat berdampak kepada anaknya. Oke dok, kalau tadi kita bahas itu baby blues syndrome, tapi kita juga pernah dengar nih dok, maksudnya saya pun pernah beberapa kali mendengar gitu, ada yang namanya postpartum depression atau yang lebih dikenal dengan depresi pasca melahirkan. Apakah itu sama dengan baby blues syndrome atau dia berbeda? Iya, itu berbeda. Ya, kalau ini lebih kepada problem dari neurotransmitter di otak kita yang sudah berjalan secara kronis. Jadi bisa dibilang dia lebih parah? Lebih parah daripada baby blues syndrome? Baby blues, memang gejala-gejala ini lebih banyak aspek psikologikalnya ya. Jadi gejala-gejalanya tuh lebih parah, bahkan bisa sampai ada, kalau yang paling berat bisa memunculkan gejala psikotik nantinya.
Nah, psikotik itu gangguan jiwa berat lah istilahnya. Tapi kalau kita bicara depresi postpartum, depresi pasca persalinan itu ada waktu yang terjadi. Jadi dia tidak awal-awal. Kalau baby blues itu kan di awal tuh, minggu pertama sampai minggu ketiga lah. Habis itu udah oke gitu, udah bisa istilahnya adaptasi dengan situasi dia pasca melahirkan. Tapi kalau depresi postpartum itu munculnya itu beberapa minggu, itu range-nya 2 minggu, kemudian akan berlangsung terus bisa beberapa bulan. Nah, 2 minggu dia mengalami kesedihan yang mendalam, tidak mampu melakukan kehilangan minat dan kegembiraan, sampai mudah capek banget, disertai dengan pesimis tentang masa depan, sudah mulai sampai ada ide, boleh nyebut nggak ya? Ya, boleh. Ide mengakhiri kehidupan lah, gitu bahasanya. Itu bisa terjadi terus. Nah, itu disebabkan karena kondisi neurotransmitter di otak yang sudah drop. Tapi memang karena ada nyebutan postpartum, memang dipengaruhi juga karena kondisi sedang dalam kondisi pasca melahirkan yang sudah di fisiknya lemah, hormonnya lagi nggak stabil. Jadi agak berbeda dia dengan depresi yang muncul pada orang dalam kondisi yang tidak melahirkan. Betul. Ini lebih sulit lagi penanganan. Nah, ketika orang yang baby blues syndrome itu bisa membaik dengan sendirinya, kalau postpartum depression ini apakah harus sampai mengkonsumsi obat misalnya seperti itu, Dok, atau ada treatment khusus yang harus selalu dijalani seperti itu? Iya, jadi sebenarnya ketika depresi postpartum itu ya Mbak Rinta, mekanisme obatnya itu kan bukan hanya obat saja kalau pengobatan untuk itu. Jadi ada pertama itu memang perbaikan neurotransmitter itu pasti karena kita memperbaiki otak. Ada obat di situ. Ya biasanya diberikan antidepresi di situ. Yang kedua ada modifikasi cara pikir dan cara pandang itu dengan non farmakologi dengan psikoterapi. Ya, ada perubahan terapi perilaku di situ. Nah, biasanya mulai diedukasi untuk mulai olahraga, kemudian perbaikan nutrisi, kemudian mengurangi asupan informasi yang buruk tentang sesuatu, biasanya dari media gitu ya, kemudian memperbaiki siklus tidur bangun. Dan yang ketiga ada modifikasi lingkungan yang kita desain untuk pasien depresi postpartum itu, desain bagaimana keluarga itu bisa menjadi support system yang baik. Beberapa pasien kita siapkan supaya suami itu bisa mengalokasikan waktu lebih banyak untuk istri dan bayinya. Yang kedua, seorang ibu nanti kita bisa develop lebih nyamannya dengan siapa, lebih nyamannya sampai sejauh itu berarti. Iya, karena ini kita menunggu, karena perbaikan dari fisik sama hormonal itu kan tidak bisa diberikan obat terus tiba-tiba berubah, nggak bisa. Tapi di-develop, dibentuk perlahan. Karena menunggu sehingga dia butuh kenyamanan lingkungan. Nah, sehingga itu perlu didesain sama siapa dia nyaman selain sama suami dan anaknya. Sehingga dia bisa lebih nyaman untuk bicara, dia lebih nyaman untuk istirahat, dia lebih nyaman untuk menjaga kondisi fisiknya untuk bisa pulih kembali. Sehingga bisa lepas dari depresi pasca persalinan itu. Berarti memang kalau yang saya tangkap tadi ya, Dok, memang obat tuh bukan kunci dari kesembuhan postpartum depression ini, tetapi memang lingkungan sekitar itu supportnya sangat berpengaruh ya, Dok ya. Maksudnya tuh jadi kayak benar-benar pasangan suami istri sebelum memiliki anak, yuk diobrolin dulu yuk gitu, sampai kalau perlu tuh koordinasi sama ibu mertua, ibu sendiri gitu kali ya, Dok ya gitu. Jadi untuk menghindari mungkin terjadinya ada baby blues atau postpartum depression ini. Nah, Dok, kebetulan ini kami juga mendapatkan salah satu penelitian gitu ya tentang dari sebuah tesis ya dari Zulpati Nasri, mahasiswa Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Jadi dia melakukan penelitian di RSUD Dr. R. Sujono Selong, Lombok Timur. Hasilnya ditemukan prevalensi atau jumlah kasus depresi pasca melahirkan di sana itu sampai 39,5%, Dok. Jadi sangat tinggi. Itu untuk satu rumah sakit tuh, Dok. Kalau menurut dokter, kalau di NTB sendiri kira-kira prevalensinya gimana? Ya, baik. Kalau kita lihat itu data yang cukup tinggi ya. Mungkin perlu diperhatikan
kalau kita lihat data Riskesdas saja, angka depresi itu di angka 9% ya untuk 2018. Ini Riskesdas yang terbaru belum muncul datanya. Mudah-mudahan sih segera ya, karena itu penting untuk membuat kebijakan ke depan. Nah, kalau kita lihat dari angka 9 itu, 9% dari populasi untuk yang kasus depresi postpartum misalnya itu di angka 6,sekian%. Nah, dan hanya 1,9% yang mendapat penanganan. Nah, kalau dilihat angka 30, karena di rumah sakit tipe B ya, karena komplikasi kehamilan juga bisa menjadi pemicu tingginya angka. Itu tingginya angka tadi ya, karena kan rumah sakit rujukan sekunder ya, itu yang mungkin bisa jadi salah satu faktor. Tapi kalau di NTB kita belum punya data yang firm ya terkait jumlah kasus depresi postpartum. Tapi kalau saya lihat dari risetnya, bisa salah satu faktor risiko tingginya angka itu karena memang itu rujukan tersier ya, setelah puskesmas, rumah sakit tipe C, tipe D, dan ke tipe B, sepertinya kasus persalinannya cukup kompleks. Nah dok, kalau di dalam penelitian ini tuh kebetulan juga dituliskan gitu ya, keluarga itu sangat penting gitu loh dok, untuk menjadi support system seperti yang tadi kita bahas itu. Kalau tadi kita membahas tentang si ibu nih yang baby blues, apakah si ayah atau si suami ini juga bisa terkena baby blues syndrome? Kan itu belum ada ya. Gimana tadi? Jadi lebih kepada kesiapan seorang suami untuk menjadi ayah. Mungkin gitu Mbak Rinta. Kesiapannya. Karena kan mungkin kita pikir nih kan kehidupannya bukan cuma kehidupannya ibu aja nih yang berubah, mungkin kehidupannya ayah juga ikut berubah karena ada kehadirannya si anak gitu. Jadi berarti sejauh ini memang belum ada ya si baby blues ini yang berpengaruh ke ayah gitu. Ayah itu kan memang perlu mempersiapkan diri ya, para semeton untuk menjadi seorang ayah itu nggak mudah. Iya benar-benar. Jadi seorang ayah itu nggak mudah. Kenapa? Karena ketika menikah tanggung jawab kan akan bertambah. Tanggung jawab akan bertambah. Bagaimana mempersiapkan kehamilan, bagaimana mempersiapkan tempat tinggal untuk si bunda dan adik bayi gitu. Bagaimana untuk memastikan nutrisi mereka baik, bagaimana untuk memastikan selama proses hamil nutrisi ibu tuh benar-benar bagus. Iya, dan bagaimana mempersiapkan anak biar nggak stunting besok. Nggak gampang jadi ayah. Iya benar-benar. Tapi inilah ya, selama dokter bekerja belum ada bapak-bapak. Saya belum membaca. Belum membaca itu. Siapa tahu nanti kalau ada info ya dok ya. Tapi kalau baby blues, kayaknya perlu bagus ya kalau coba nanti coba saya teliti ya. Ayah muda gitu ya. Iya. Oke dok, kalau selama dokter bekerja nih ya, apa sih sebenarnya tantangan menjelaskan soal baby blues ini kepada masyarakat? Karena kan seperti yang saya bilang tadi, banyak sebenarnya berseliweran nih kata-kata baby blues syndrome gitu. Tapi ternyata tuh banyak yang nggak sadar dok, kalau ternyata tuh udah terkena atau orang terdekatnya tuh sudah masuk ke dalam baby blues kayak gitu. Sebenarnya sih kalau bicara itu ada stigma dan diskriminasi ya terkait mental health. Ya mungkin kalau kita bicara budaya, orang lebih mudah dikatakan ketemu daripada memang itu akibat hormonal. Ketemu itu apa ya? Ada sesuatu energi dari luar yang menyebabkan seseorang mengalami perubahan perilaku. Sehingga ketika seorang ibu mengalami baby blues yang secara teori ilmu kedokteran disebabkan karena hormonal yang berubah, faktor lingkungan yang men-trigger, yang membuat tekanan yang tinggi, faktor tidurnya yang kacau misalnya, itu oleh masyarakat lebih mudah dianggap sebagai ini ada orang yang tidak baik, atau mungkin ini ada hal buruk dari luar datang gitu. Nah itu yang menyebabkan kita mengedukasi, menjelaskan tentang pentingnya support lingkungan, support keluarga itu menjadi sulit. Ada stigma terkait mental health. Kalau kita bilang ini ada mental health terganggu, ada baby blues, ada stres yang cukup. Jadi memang faktor menantangnya akhirnya banyak ini ya, masukan dari ibaratnya budaya seperti itu yang akhirnya pengaruh untuk menjelaskan bahwa mental health ini ada loh kayak gitu. Betul. Dan itu benar sudah dijumpai berarti sering kali ya, itu yang sering kali dijumpai dok di sini.
itu yang membuat kita agak susah untuk masuk karena apa? Poin utama ketika kita menjaga kesehatan jiwa itu kan lebih kepada apakah kita sudah terpapar dengan edukasi yang benar, apakah kita memang sudah banyak mendapatkan informasi yang tepat untuk bagaimana menghadapi masalah kesehatan jiwa yang ada pada diri kita. Nah, itu terbentur oleh hal-hal yang tadi saya sampaikan. Ada ketika Mbak Rinta mau ngobrol misalnya hari ini bicara di Insight pagi ini misal dengan saya atau malam ini dengan saya, siapa narasumbernya Dokter Diat begitu, mendengar Dokter Diat dan seorang psikiater, orang mikir, nah mulai begini, ini dokter yang tiap hari ngomong sama ODGJ gitu. Terus kita akan bahas tentang seorang istri yang lagi sedih gitu, kan nggak relate. Nah padahal sebenarnya ilmu kedokteran jiwa itu seluas itu dari sebelum menikah. Kalau kita bicara continuum of care tentang mental health, dari sebelum married, sebelum nikah, bagaimana mendevelop hubungan, bagaimana mempersiapkan pernikahan, itu sampai nanti ketika meninggal dan orang-orang sekitar yang ditinggalkan ketika dia meninggal. Sepanjang itu perjalanan bahwa kesehatan jiwa itu penting. Iya, penting. Bukan hanya sekedar ketika seorang ibu habis melahirkan, kemudian dia sedih, emosional, kemudian mengurung diri di kamar gitu ya, tidak mau menggendong dan menyusui anaknya, itu dikatakan ketemu atau misalnya perlu disembek saja. Enggak. Tidak seperti itu. Oke. Berarti pasien-pasien yang sudah berhasil nih untuk datang berkonsultasi ke dokter gitu ya, berarti sangat ini ya, sudah berhasil mengalahkan stigma itu gitu. Nah, sebagian besar memang yang berada di area apa ya, teredukasi ya, akses untuk mendapatkan informasi dari kesehatan lebih mudah kayaknya ya, informasi dari tenaga kesehatan di puskesmas, para bidan atau dokter atau para perawat jiwa yang ada itu lebih mudah mungkin aksesnya. Tapi yang kalau dari agak jauh, mereka kan nggak mendapatkan informasi itu. Berarti masih dengan ini ya keyakinannya tentang ketemu lah yang kayak seperti itu. Oke, jadi memang harus kita sebarluaskan sepertinya dok, memang tentang si baby blues ini kayak gitu. Nah dok, selama dokter bekerja di sini gitu ya, ada nggak sih kasus yang sangat ekstrim gitu yang pernah dokter tangani tentang baby blues ini gitu? Mungkin dokter boleh berbagi gitu kisahnya kira-kira gimana? Yang cukup ekstrim ya, itu udah lama banget ya, 2019 kayaknya itu ada kasus yang saya diminta untuk melakukan pemeriksaan karena kasus dia menggorok anaknya, seorang ibu. Ya tapi itu bukan baby blues jatuhnya. Dia itu udah melewati fase depresi postpartum, kemudian tidak tertangani, dia jatuh ke dalam gangguan jiwa berat, psikotik namanya. Nah itu dia di salah satu kabupaten di Pulau Lombok. Nah itu kita sampai rawat itu. Itu ketahuannya gimana dok pada saat itu? Maksudnya kan dia udah melewati bahkan melewati postpartum depression bahkan tadi kata dokter. Akhirnya bisa ketahuannya karena itu ngebunuh. Maksudnya dari keluarganya? Karena dia habis ngebunuh kan datang ke tetangganya ngasih tahu bahwa sudah habis. Dan itu ya. Begitu lossnya kita kan. Oh my god. Ya berarti itu memang. Tapi kalau kembali lagi ya Semeton, jadi keluarga itu sangat penting setelah melahirkan, jangan sampai udah terlambat bahkan sampai sudah melewati fase postpartum depression itu ibaratnya saya baru mengingatkan udah lama banget ya Mbak Rinta ya. Saya mungkin melihat kalau saya ingat-ingat itu ada kasus juga terkait sepertinya dia ditinggalkan oleh suami itu. Dia merawat si bayi itu tidak bersama suami. Nah itu mungkin tapi kalau ya saya lama banget ya. Itu sudah 5 tahun yang lalu ya. Itu kasus yang cukup heboh. Tragis ya, cukup mengerikan lah gitu, maksudnya sampai bisa membunuh anaknya sendiri. Oke dok, semoga itu nggak terjadi kepada ibu-ibu yang akan melahirkan atau yang sekarang sedang menjadi ibu-ibu yang baru saja melahirkan gitu ya. Jadi memang semangat gitu, masa-masa adaptasi itu pasti akan bisa dilalui gitulah ya dok ya. Dan mungkin juga jangan malu gitu kali dok ya untuk kita ibu-ibu baru meminta pertolongan kepada orang terdekat gitu. Karena terkadang banyak dari yang ibu-ibu ini yang saya lihat kayak takut lemah atau takut disalahkan gitu ketika meminta tolong kayak gitu. Iya Mbak Rinta, sebenarnya sih peran saya kembali lagi ya, peran suami. Suami mungkin ini ada tips
Nih suami-suami tolong didengarkan suami-suami tips. Tips ya. Jadi pertama itu kalau pulang ya usahakan satu, kalau misalnya lagi fase baru habis melahirkan, satu, lihat kondisi istrinya. Jadi jangan langsung pegang HP-nya, buang tuh HP. Lihat istrinya. Jangan Mobile Legend, buang. Lihat dulu istrinya. Lihat istrinya, gimana kondisinya, lihat bayinya, lihat apa kebutuhan istrinya saat itu. Lihat dia. Ada yang luka, ada yang tidak nyaman kah, ada bagaimana kondisinya raut wajah. Lihat. Yang kedua, tanya, butuh apa? Dengarkan istrinya. Iya, siapa tahu istri itu dok sebenarnya nggak butuh yang muluk-muluk dok, butuh martabak, cilok gitu kan kalau di sini. Pokoknya butuh perhatian, tapi itu tetap ditanyain berarti dok ya. Dengarkan dia lagi bagaimana perasaannya, apa yang dia sedang pikirkan, bagaimana situasi dia setelah melahirkan, bagaimana tanggapan dia tentang bayinya, itu dengarkan. Karena memang setelah melahirkan tuh laki-laki kita tuh merasa kesepian dan merasa sendiri gitu. Jadi memang pertanyaan butuh apa itu tuh sangat dengar. Jadi dua ya. Iya. Lihat kondisinya, dengarkan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh istrinya. Satu lagi. Apa tuh? Satu lagi, hubungkan dengan tenaga profesional bila butuh bantuan. Jauh dok. Oke, hubungkan dengan orang yang dia anggap nyaman. Makanya saya bilang tadi, tanya mau ngobrol sama siapa. Aku mau ngobrol sama mama. Ntar saya teleponkan ya Mi. Teleponkan. Ma, nih pengen ngobrol sama mama kayaknya. Aku pengen ngobrol sama ntar ya, tak hubungkan sama papa. Kalau aku pengen tinggal di rumah mama gitu, gimana dok? Oke, kita siapkan barang. Wah, bisa viral nanti. Oke, sebaiknya enggak kita lanjutkan kali itu dok ya. Tapi 3 tips tadi itu nanti sangat. Nanti di-unfollow sama mertua-mertua saya. Enggak. Jadi memang 3 tips tadi itu harap tolong suami-suami ya yang belum punya anak dan akan merencanakan memiliki anak, tolong didengarkan ini. Jadi memang perhatian itu sangat penting untuk istri ya. Sekedar nanyain kamu butuh apa atau kamu lagi pengen apa gitu ya dok ya. Ternyata itu bisa sangat membantu istri yang baru melahirkan. Oke dok, kalau tadi kita membahas tentang postpartum gitu ya dan baby blues. Seperti yang kita ketahui, di Lombok ini tuh dok, angka pernikahan dini itu cukup tinggi. Bahkan di tahun 2023 lalu itu angka pernikahan di usia anak di NTB itu sebesar 17,32%. Dan itu meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk kasus anak-anak yang menikah dini gitu dok, apakah resiko terkena baby blues syndrome itu atau postpartum depression itu lebih tinggi? Iya Mbak Rinta, kalau kita bicara begitu tentu, tapi kalau bicara angka kami belum dapat banyak riset tentang itu ya. Karena angka untuk depresi postpartum saja kita belum punya yang firm. Tetapi kalau kita lihat faktor resiko, kita bicara faktor resiko atau seseorang yang akan mengalami itu, salah satunya adalah pernikahan dini. Itu menjadi faktor risiko. Kenapa? Karena pernikahan dini punya dampak yang besar. Ya, satu, ada risiko munculnya KDRT pada pernikahan. Kenapa? Karena remaja atau yang pernikahan di bawah usia yang seharusnya itu memiliki kesulitan untuk mengekspresikan emosi, sehingga ada kecenderungan untuk menyelesaikan segala suatu masalah itu dengan kekerasan atau emosional. Terus yang kedua, ini banyak kehilangan dari segala harapan. Jadi pada fase remaja atau pernikahan dini ada beberapa momen yang mereka belum capai. Ya, terutama kalau perempuan, kita bicara perempuan ya, terkait pendidikan, ya, terkait ekonomi, ya, belum banyak hal yang belum tercapai. Kemudian terkait kebutuhan komunikasi dengan circle lingkungan yang lebih luas. Nah, itu belum dicapai tapi sudah menikah. Nah, sehingga banyak hal yang belum tercapai itu bisa memicu munculnya masalah kesehatan jiwa di kemudian hari yang bisa memunculkan masalah baby blues ataupun depresi postpartum tadi. Itu kalau dihubungkan. Dan dampaknya juga bisa cukup luas dengan kasus tadi. Kalau kita
lihat pernikahan dini kan dampaknya bukan hanya di ibu saja, tapi bisa juga ke anaknya. Yang kasus sekarang lagi banyak di concern oleh pemerintah kan tentang stunting tadi ya. Iya, stunting. Seperti itu. Berarti itu memang di usia dini belum siap secara mental, secara segala banyak hal lah ya. Banyak Mbak Rinta, karena kalau di beberapa literatur yang kita baca, di beberapa penelitian memang ada beberapa kendala pada remaja yang belum siap sebenarnya untuk menikah. Mungkin secara fisik siap, fisik ya. Kelihatan tampak keluarnya aja tampak nih kayaknya keluar. dia siap gitu. Tetapi secara mental itu belum. Oke. Kenapa begitu? Karena beberapa penelitian mengatakan umur yang belum siap itu ada kecenderungan tadi kemampuan untuk pengambilan keputusan. Oke. Ya, kemudian kemampuan untuk mengendalikan emosi. Kemudian ada kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sedangkan kita tahu sendiri menurut skala ada namanya skala stresor kehidupan tuh Holm and Rahe, nikah itu kan masalah. Ya nomor 1 itu kehilangan orang yang kita cintai. Yang menikah ini nomor 7 dia levelnya di skala Holm and Rahe. Jadi masalah. Remaja yang belum siap ini menghadapi masalah gitu. Oke. Diberikan masalah, dia belum siap secara banyak hal. Sehingga itu yang bisa munculnya masalah-masalah baru yang bisa berdampak pada kesehatan si ibu hamil tadi. Oke, itu berarti memang usia yang matang. Untuk kalian yang pengen buru-buru nikah, coba ditelaah lagi nih. Udah siapkah secara mental gitu? Oke, ada nggak sih dok tapi langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi fenomena ini, terlebih di NTB nih dok? Angka pernikahan dininya udah bukan rahasia umum lagi deh dok gitu, kayak di kampung-kampung gitu kan banyak banget yang kayaknya tuh kalau kamu umur 20 belum nikah tuh kamu mosot, sudah mosot gitu. Nah itu gimana tuh dok? Ya itu yang kita lihat sekarang sampai di pergubnya keluar kan, peraturan keluar. Begitu usaha pemerintah untuk gitu ya. Untuk ini udah jelas nih, nggak bener nih. Iya. Gitu. Ini stop pernikahan dini, stop, dampaknya luas banget. Cuman kan problem utamanya sekarang para remaja ini satu belum dibekali mungkin ya dengan bahwa membicarakan tentang dampak itu kan tidak terjadi sekarang, nanti. Benar. Nah itu yang belum diajarkan ke mereka. Contoh simpelnya kalau kita bicara tentang merokok ya, Iya. agak dikit Mbak Rita nggak apa-apa. Saya kasih analogi yang simpel. Iya. Kalau ngomong ke remaja, hey jangan merokok, nanti hipotensi. Ya. Gitu kan? Iya. Saya mau strong aja katanya. Iya. Katanya remaja tuh. Kayak lewat gitu ya omongan itu. Karena dampaknya nanti. Iya. Oke. Karena tidak terlihat. Nah, tetapi ketika misal bicara dengan remaja, jangan rokok, cewek nggak suka baunya, gigimu tuh nanti nggak bagus, nggak looknya nggak enak. Baru mereka, oh ya. Nah mungkin strategi itu yang bisa untuk remaja, bahwa tidak menikah muda itu keren. Kumpulkanlah dulu uang sebanyak-banyaknya. Iya. Bener nggak dok? Tuh. Barulah kalian menikah. Ya, Iya. karena realistis nggak sih dok di zaman sekarang ini gitu? Karena sebenarnya perempuan kan butuh apa ya, aktualisasi diri juga ya. Iya. Karena sekarang kalau Pengembangan diri juga. betul kekerasan berbasis gender itu kan banyak menganggap bahwa perempuan satu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, enggak dong gitu. Semakin ya bunda di rumah yang nanti akan didik anak kalian kan mama-mamanya. Kalau mama-mamanya nggak sekolah, ya kalian akan tahu sendiri anak kalian gimana gitu. Sekolah anak yang paling pertama itu memang adalah ibunya. Di Ibunya. rumah. Jadi perempuan-perempuan sekarang itu usahakan untuk sekolah yang tinggi. Sekolah, Belajar. harus pinter, harus bisa berdaya ya, paling enggak untuk dirinya sendiri. Sehingga lebih siap lagi untuk bisa menerima informasi cara mempersiapkan rumah tangga yang benar, cara untuk mempersiapkan kehamilan yang bagus dan mencegah dampak yang muncul seperti baby blues dan depresi postpartum. Oke, masih ngomongin pemerintah. Kan tadi kita udah ngomongin pemerintah tentang gimana sih fenomenanya, ternyata udah ada pergub nih, Dok. Ada. Nah, tapi kalau dari sisi pemerintah tuh apakah sudah concern ya untuk potensi baby blues dan depresi pasca melahirkan ini? Karena ternyata angkanya tuh cukup tinggi loh, Dok, sampai 75%.
Oh iya, concern sekali. Nanti di-cut please, wajah saya nanti di-cut. Concern sekali. Satu, pemerintah memiliki program pemeriksaan untuk yang perempuan ya. Hemoglobin di layanan primer. Jadi HB para remaja dicek, kemudian diberikan penambah darah. Oke. Minum. Itu berpengaruh? Ngaruh, karena kalau ibunya sehat maka nanti hormonalnya kan tidak terlalu terganggu. Oke. Understand. Oke, mengerti kan? Guys. Ya? Ya. Itu ada. Terus yang kedua, dicek antropometrinya, berat badan, tinggi badan dicek untuk mempersiapkan. Kalau yang kurang kan nanti dibantu edukasi untuk nutrisi. Ada. Kegiatan untuk persiapan secara fisik. Nah. Dok, jangan gitu. Secara mentalnya, Dok. Ada. Oh, ada. Ada, secara mental ada. Jadi ketika di layanan primer itu ada namanya kegiatan untuk sekolah. Jadi edukasi sekolah-sekolah tentang pentingnya kesehatan jiwa. Ada tentang bagaimana masalah penanganan mental emosional, bagaimana penanganan depresi di sekolah, bagaimana stop bully. Nah, itu sudah ada dalam bentuk panduan dari Kementerian Kesehatan. Sudah ada. Nah, namun yang masih perlu menjadi tantangan kita ke depan adalah apakah kegiatan itu sudah berjalan dengan baik di masyarakat. Jadi memang masih butuh ibaratnya review kembali. Betul. Gitu ya. Panduannya udah ada. Panduannya berarti udah ada, tinggal mungkin dari sisi eksekusinya nih ya kita lihat gitu kan, apakah di lapangan bisa berjalan lancar seperti itu. Betul. Kalau kita lihat angka saja, mungkin kita bicara agak ini ya, angka misalnya dari presentasi di Kementerian Kesehatan aja saya lihat angka untuk suicide itu dari Mabes Polri saya lihat itu. Dari angka Dinas Kesehatan atau laporan dari Dinkes untuk suicide atau kasus bunuh diri pada remaja misalnya ataupun pada populasi umum di kita belum terpublish gitu. Tidak ada data yang bisa kita ambil. Mungkin Mbak Rinta bisa cari nanti di Google. Ada nggak sih sebenarnya? Tolong redaksi dicari nanti datanya. Kita agak susah dapat data itu. Oke. Nah, Dok, sebelum kita lanjut lagi, jadi tim kreatif kami juga mengumpulkan ini ya komentar-komentar dari netizen tentang baby blues ini. Oke, yang pertama itu ada nih, kita lihat sama-sama ya. Lakukan apa yang membuat bahagia nih. Misalnya beli makanan kesukaan atau belanja online, bisa banget loh gitu. Jadi mungkin di saat kesedihan itu datang, ingat belanja online. Biasa kan ibu-ibu tuh kalau ngabisin duit tuh seneng soalnya. Secara tidak langsung tuh kita merasa happy padahal duit habis gitu guys. Gimana, Dok? Saya rasa tiba-tiba, wah ini di rumah gimana ini? Pokoknya gini Mbak Rinta. Sebenarnya melakukan itu kan salah satu cara ya untuk bagaimana, karena ibu yang baru melahirkan itu mobilitasnya kan terbatas. Benar, cuma bisa di rumah aja. Di rumah, gitu, nah belum dengan tradisi-tradisi yang pamali. Tipsnya kan nggak gitu dulu. Satu, lakukan olahraga ringan di rumah, kayak gitu, perbaikan nutrisi. Ini kan dua item ini sepertinya ada salah satu generasi nih yang terbiasa untuk self reward dengan style seperti ini gitu. Kan ada yang lain misalnya dengan perbaikan nutrisi itu dengan mungkin aku membuat makanan dan minuman yang sehat di rumah gitu kan bisa. Jadi sebelum belanja online itu dulu tadi olahraga dulu, gitu. Bikin makanan enak dulu sendiri di rumah gitu. Karena masak tuh bisa jadi healing nggak sih, Dok? Bisa, cuman online-nya kan ada risiko juga nanti untuk menghilangkan baby blues. Tiba-tiba online-nya apa? Judi online ibu di rumah. Astagfirullahaladzim. Kan nggak gitu. Iya, jangan gitu. Shoppingnya kebanyakan shopping gitu, tapi nggak lihat limitnya berapa, nggak lihat. Muncullah masalah baru tuh, Dok. Muncul masalah baru. Iya, gitu. Jadi harus tetap berhati-hati ya semeton ya. Nah, ada juga nih yang berkomentar. Pernah berarti dia kayaknya pernah nih melewati fase-fase baby blues, dan ngelewatin itu semua nggak mudah. Cukup support dari suami itu bisa mencegah. Lalu ada lagi pernah ternyata dari netizen kita, dari semeton kita tuh juga banyak yang ternyata pernah mengalami baby blues itu ya.
pernah bener-bener mau yang terbaik buat anak tapi takut buat megang dia, sampai takut dok buat megang anaknya. Iya, itu pada fase itu. Ini kan lihat kecil banget gitu. Ringkih kayaknya nih bayi gitu. Nah itu yang jangankan bundanya, ayahnya juga pada nggak pernah dapat pendidikan itu. Bagaimana caranya mandiin bayi, pernah belajar sebelum nikah? Iya, Nggak juga kan gitu. Nggak ada sekolahnya sih. Nggak ada sekolahnya jadi. Nah itu kan naluri kan gitu. Iya, Cuman yang kadang yang dikembangkan sebelum menikah itu bukan yang itunya, yang dipersiapkan sebelum kehamilan itu bukan itu. Nah kalau kita lihat yang ideal, bagaimana mempersiapkan itu kan seorang ayah juga perlu belajar. Benar. Menjadi ayah itu apa aja sih, bayi itu kayak gimana sih desainnya. Bayi itu kan bukan miniatur orang dewasa. Oke, jadi jangan hanya menyerahkan kepada istrinya aja untuk belajar. Betul. Ya. Dilihat lagi, oh ya kebutuhannya apa. Nah misalnya si bunda juga lihat, oh nanti kalau aku habis melahirkan seperti apa, berapa lama sih anak ini, kalau anak menangis itu apa aja. Kadang bingung tuh, anaknya nangis mikir jangan-jangan ada pencuri nih di rumah, begitu kan. Budaya yang muncul, anak rewel, oh jangan-jangan ada yang masuk di sana. Padahal sebenarnya popoknya basah, haus lah, kayak gitu. Perutnya nggak nyaman kan tinggal. Nah hal-hal yang begitu itu yang perlu dipelajari oleh ayah dan bunda seperti itu. Memang jadi sekarang tuh ilmunya udah banyak ya dok, di Banyak online sebelum melahirkan ayah-ayah juga ikut bunda-bundanya belajar ya Semeton. Jadi siap nanti pada saat istrinya sudah melahirkan. Nah kita agak bergeser sedikit nih dok, gitu kan, dari yang tadi baby blues, postpartum depression gitu kan ya. Tadi kita udah ngebahas tentang pernikahan dini pada anak yang ternyata itu berpengaruh besar juga gitu ya terhadap baby blues syndrome atau postpartum depression. Nah tapi kalau di eranya Gen Z nih dok, kan sekarang lagi rame nih pembahasan tentang Gen Z nih dok, jadi kita agak bergeser sedikit gitu kan. Jadi Gen Z ini tuh punya isu tersendiri tentang mental health-nya mereka yang sedang ramai sekarang kayak gitu kan. Dan bahkan tuh ada catatan tingginya gitu, angka depresi yang menjadi faktor kritis tingginya kasus bunuh diri di kalangan Gen Z ini tuh ternyata menjadi tantangan tersendiri gitu dok. Nah ada nggak sih isu-isu di kalangan praktisi medis ya terkait fenomena Gen Z yang sepertinya dia kayaknya tuh katanya gitu ya dok ya, itu lebih rapuh kayak gitu. Kira-kira gimana kalau menurut dokter? Jadi kalau bicara tentang Gen Z ini, wah gitu ya, ini topik yang sangat luas dan sensitif. Karena beberapa minggu kemarin, 2 minggu lalu saya mengumpulkan beberapa para pendidik di tempat saya bekerja itu untuk menyamakan persepsi bagaimana kita mendidik mahasiswa Gen Z, spesifik Gen Z gitu. Karena touchingnya, pendekatannya pasti nggak akan sama dengan ketika kita mendidik yang milenial ataupun yang baby boomer. Stylenya, cara pandang mereka tentang mental health juga pasti akan berbeda sekali. Nah, ada sisi positif yang saya lihat bahwa Gen Z inilah yang mempopulerkan tentang kepedulian terkait kesehatan jiwa. Zaman dulu mungkin orang tidak terlalu tertarik membahas tentang kesehatan jiwa dan fokusnya masih di area skizofrenia, mungkin gangguan jiwa berat, ODGJ itu terus. Ya, pembahasannya itu pasung, RSJ. Jadi ketika orang tahu dokter jiwa itu ya pasti berpikir tentang ODGJ skizofrenia gitu. Itu udah yang dulu begitu gitu. Tapi begitu muncul fenomena Gen Z, sekarang fenomena pembahasannya luas banget. Jadi area-area yang para psikiater jarang membahas itu dibahas oleh mereka. Mungkin kalau Mbak Rinta tahu tentang personality misalnya. Narsisistik, tentang borderline personality. Itu dibahas sama mereka. Itu. Bahkan sekarang banyak Gen Z yang tidak canggung lagi untuk apa? Untuk menjadikan konten penyakitnya. Wow. Jadi mereka istilahnya kayak nge-vlog tentang aktivitas mereka dalam merawat dirinya sebagai salah satu penyintas mental health. Dulu nggak ada orang. Waduh, udah. Dulu tuh kayaknya masih, jujur nih kayaknya masih sedikit ya mungkin yang di generasi sebelum Gen Z itu yang berani datang ke psikiater, ke psikolog untuk ibaratnya sekedar konsultasi aja gitu dok ya. Karena kalau gitu, nah
Dulu itu kan memang stigma dan diskriminasi itu nggak berani. Sekarang, nah ini yang perlu saya ingatkan bahwa Gen Z itu sudah melek. Gen Z itu udah melek tentang mental health. Ketika mereka mau mendapatkan bantuan oleh tenaga profesional, yang sering menghambat itu generasi di atasnya, kakeknya lah, orang tuanya, yang ngapain di sana? Oke. Banyakin aja ibadah lu gitu modelnya. Tapi berarti Gen Z itu bukan anak yang rapuh ya, Dok? Bukan. Oke, bukan. Jadi stigma-stigma tentang Gen Z anak yang rapuh itu jadi tolong dihilangkan gitu. Tapi Justru mereka ada lanjutannya nih. Oke, lanjutannya apa tuh, Dok? Butuh diarahkan. Oke, butuh diarahkan. Tidak rapuh tapi butuh diarahkan. Kenapa? Contoh misalnya isu yang lagi rate-nya cukup tinggi ya, misalnya terkait self harm misalnya, atau bahasa kerennya pengebarcode. Barcode itu kan salah satu bentuk gambaran bentuk perilaku patologis untuk apa? Untuk mengekspresikan emosinya, merilis emosinya, untuk mendapatkan perhatian yang dia tidak dapatkan. Gitu di situ. Jadi memang sebenarnya dengan Gen Z itu kita jadi lebih open minded gitu ya. Betul. Tentang kesehatan jiwa gitu. Kalau yang tadinya dia hanya bisa menyembunyikan sendiri nih, dengan adanya Gen Z justru kita lebih aware dengan mental health. Orang sekarang mungkin saya belum lihat ya, flow sekarang kunjungan ke layanan kesehatan jiwa itu tinggi banget. Bahkan antriannya banyak sekali. Bukan hanya di area bahas tentang gangguan jiwa berat, itu yang masalah depresi tinggi, mental emosional tinggi, bahkan yang narkotika, antriannya yang mau rehab itu tinggi. Nah itu karena kesadaran tentang kesehatan jiwa itu dan informasi bahwa kesehatan jiwa itu bisa diperbaiki, bisa didesain untuk tetap resilience ya, dengan segala macam tekanan ke depan yang datang gitu. Itu bisa di-develop untuk bisa tangguh ke depannya, untuk mantap jiwa gitu. Bisa. Nah, Gen Z itu menjadi ini. Nah, cuman kalau kita bicara Gen Z, sebagian besar topik kan karena mereka membahas dikit-dikit healing misalnya. Iya, dikit-dikit healing, terus kayak cepet stres nih, Dok. Kayak ada muncul perdebatan gitu kan, kayaknya itu kalau di lingkungan kerja Gen Z itu lebih cepet stres dibandingkan milenial lah, seperti itu. Ya, itu kan lebih ke style karakter, generasi aja ya, karena mereka lebih mudah untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Kalau milenial kan ditahan. Nah, kalau di situasi seperti itu, kita yang sebagai milenial ini kan sekarang tuh di lingkungan kerja atau lingkungan sehari-hari kita tuh pasti sangat bersinggungan dengan Gen Z gitu. Bagaimana cara kita memposisikan diri nih, Dok, agar tidak adanya perdebatan Gen Z milenial gitu loh. Maksudnya kayak gimana sih cara milenial itu baiknya untuk menyikapi hal-hal yang tadi kayak gitu? Iya, kalau di dunia kerja memang kan konsepnya akan pekerjaan ya. Konsep pekerjaan itu kan lebih kepada melihat target dari pekerjaannya. Konsep komunikasi itu kan dibangun bagaimana leadership di sana, bagaimana kepemimpinan di sana. Agak berbeda ketika nanti di komunitas. Ya, kalau di kantor hierarkinya jelas dia kan ada pimpinan, ada tim, ada manajer, ada tim leader gitu kan. Konsep komunikasinya seperti itu. Target utamanya kan jelas, visi misi company-nya apa gitu. Tapi agak berbeda di komunitas. Sehingga ketika nanti di komunitas itu antara milenial dan Gen Z ini kan konsep touching-nya kan akan berbeda. Nah, itulah yang kemudian kami coba develop. Kami coba develop bahwa mereka harus bisa menjadi teman bicara untuk generasinya. Gitu. Nah, jadi kita develop, kita coba buat bagaimana Gen Z itu bisa menjadi teman bicara untuk Gen Z-nya sebelum nanti harus ke tenaga profesional misalnya. Gitu. Jadi karena kalau kita ini takutnya jadi adu nasib gitu. Iya, benar. Tadi kalau sesama Gen Z mereka itu saling bisa lebih mudah untuk memahami. Itu cuma itu tadi ada tapinya tuh, butuh diarahkan. Sehingga kita buatkan konsepnya bagaimana menjadi teman bicara sesama Gen Z. Jadi anak-anak milenial yuk yang di atasnya Gen Z, kita harus bisa mengarahkan adik-adik kita untuk bisa menjadi lebih baik, seperti itu ya, Dok ya. Jadi Dok, sebelum kita menutup perbincangan kita malam hari ini nih, Dok, ada nggak sih pesan-pesan untuk Gen Z gitu ya, untuk menghadapi kesehariannya, nggak cuma untuk Gen Z juga sih sebenarnya, buat semua gitu ya, untuk menghadapi
masa-masa yang akan datang, karena yang tadi bisa dikaitkan dengan baby blue syndrome. Nantinya kan kita semua tuh akan menikah gitu loh dok, seperti itu, dan mungkin bisa saja kita juga salah satu orang yang nantinya akan dihadapkan pada situasi baby blue syndrome itu. Nah, apa nih pesan-pesan dokter untuk para wanita-wanita di luar sana dan para suami-suami di luar sana, kira-kira tuh pesannya apa nih dok? Iya Mbak Rinta, mungkin pesan untuk generasi muda yang sedang mempersiapkan diri untuk masa depannya. Satu, pertama, pernikahan itu adalah sebuah hal yang dipersiapkan, bukan terjadi karena sebuah hal yang tidak terduga. Ya, itu dipersiapkan dengan matang. Dari sisi apa? Dari sisi edukasi, pengetahuan, dari sisi mental, dari sisi finansial, bahkan dari sisi komunikasi sosial. Itu harus dipersiapkan dengan baik. Yang kedua, pilihlah pasangan kalian yang tepat. Nah, Gen Z. Beneran tuh kalau cari pasangan. Karena banyak yang FOMO dok. Ya temennya menikah gitu kan, jadi kayak pengen menikah. Pilihlah. Kenapa? Karena menikah itu, ya kalau kita lihat gambarannya menikah itu berbeda dengan pacaran ya. Jadi putus nyambung itu nggak bisa semudah itu, karena ada aspek hukum, ada aspek budaya, ada aspek agama di dalam sebuah pernikahan. Sehingga pilihlah pasangan kalian yang tepat. Kenapa? Satu, orang tua kita nggak bisa pilih, anak juga nggak bisa dipilih. Tapi kalau pasangan kita masih ada kesempatan untuk bisa memilih yang tepat, ya. Karena saya selalu bilang, ketika dalam fase mencari atau memilih ada hal-hal buruk terjadi, misalnya ada kekerasan, ada riwayat penggunaan narkotika, ada riwayat ada RT dalam kada itu nggak bisa kalau belum nikah. Ada kekerasan lah perilaku dari pasangan, sebaiknya tidak memilih, karena itu tidak bisa dihilangkan. Ya, ini warning aja. Warning. Ya, itu kalau sebagai hal yang perlu diperhatikan. Dan yang berikutnya adalah usahakan untuk satu, melakukan komunikasi yang baik dengan pasangan ketika kalian sudah menikah. Mempersiapkan pernikahan, kehamilan, dan kelahiran itu dengan cara yang baik. Dari sisi apa? Dari sisi ibu harus sehat, dari ayah harus siap, dan dari anak harus dipersiapkan baik secara proses kehamilan, persalinan, sampai nanti ketika dia sudah lahir. Dan bagaimana menjadi ibu yang sehat dan tidak mengalami baby blues atau depresi postpartum adalah seorang ibu yang tahu bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk anak dan keluarganya. Oke, itu tadi dia ya, Smeton. Jadi memang persiapan dari sebelum itu memang sangat penting, lalu pertimbangan juga ya terhadap pemilihan pasangan, kesiapan mental, mungkin sampai dengan kesiapan finansial gitu dok ya, juga harus sangat-sangat dipertimbangkan. Bahkan tadi dokter juga sudah warning tuh apa aja yang di warning gitu ya tadi. Jadi mohon teman-teman yang hanya sekedar FOMO, dipikirkan lagi untuk masalah pernikahan gitu ya. Oke deh dok, terima kasih banyak waktunya malam hari ini. Sangat ini ya, membuka apa ya, wawasan kita juga tentang permasalahan baby blues dan postpartum depression ini. Oke, semoga nanti di kesempatan berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam gitu ya tentang isu-isu yang menarik. Terima kasih ya dok. Terima kasih dan Marita. Smeton Insight, sampai juga kita di penghujung acara. Jangan lupa untuk tetap follow dan subscribe Insight Lombok untuk mendapatkan berita-berita dan informasi-informasi terkini lainnya. Akhir kata, saya Nisrinta Panggita. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.